Masyarakat Peduli Hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Saat ini saya bersama saudara saya, rekan saya, subit saya yang sudah sangat lama. Terakhir 4 tahun yang lalu kita berbincang-bincang tentang bagaimana menjalankan profesi sesuai dengan sumpah jabatannya. Apa kabar Bang Saur? Luar biasa, puji Tuhan. Tapi tetap segar saya lihat. Apa khasiatnya nih? Tuhan, kita selalu banyak bersyukur. Ya. Banyak memikirkan hal-hal yang positif ya. Bersama dengan Tuhan pasti kita jadi segar terus Pak. Amin, amin. Tapi kali ini Bang Saur, saya termasuk yang prihatin, jujur, tentang penegakan hukum. Karena ya, kita bukan menyatakan kita idealisme, bukan, tetapi kita ingin bagaimana penegakan hukum Republik ini semakin baik. Bayangkan Bang Saur, baru saja Presiden dilantik dan menyatakan akan memberantas korupsi dan juga termasuk menegakkan hukum secara benar. Ternyata beberapa hari kemudian ada hakim yang ditangkap, bahkan ada pejabat, mantan pejabat Mahkamah Agung sebagai litbang ditangkap, ada di rumahnya 1 triliun uang. Yang notabene katanya ada dugaan menjadi maklar kasus. Tanpa menafikan ajas praduga tak bersalah. Bagaimana Bang Saur memandang fenomena ini atau keadaan ini yang sebenarnya? Tadi pembukaan rekan John mengatakan begitu berat. Sebenarnya juga kita seperti kehabisan kata-kata mendefinisikannya. Rekanku John Panggabean. Karena saya berpikir begini, coba bayangkan kalau kita lihat peristiwa yang di Surabaya. Saya itu meneteskan air mata. Orang kehilangan nyawa, sudah dibunuh. Tapi wakil Tuhan yang kita panggil hakim itu mampu menyelewengkan, bahkan memperdagangkan. Di mana nuraninya, Pak John? Itu yang mau saya bilang, saya seperti kehabisan kata-kata. Saya merenung begini. Andaikan peristiwa ini terjadi kepada dia atau keluarganya dia, bagaimana perasaan? Itulah yang saya mengatakan, apa yang terjadi dalam nurani daripada Pak Hakim ini. Kalau hakim adalah benteng untuk mencari keadilan, sudah melakukan seperti itu, bagaimana yang lain gitu. Nah, kemudian juga tadi rekan John juga menyebut di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung ditemukan uang 1 triliun karena 9 yang dalam bentuk uang cash itu 920 miliar, ada 51 kilogram emas, hitung-hitung itu hampir 1 triliun. Nah, saya bayangkan dia bilang itu memang diakui sejauh ini, katanya itu 12 tahun ketika dia menjadi maklar. Cobalah Pak John bayangkan, siapalah korban-korban mereka ini mendapatkan 1 triliun. Kita nggak tahu yang sudah digunakan, yang sudah diinvestasikan, yang mungkin sudah katakanlah ditabung dalam bentuk barang dan lain-lain. Nah, memang kita sebagai praktisi hukum, sebagai advokat, seperti kehabisan harapan kita tentang penegakan hukum di bangsa ini, Pak. Tiap hari kita teriak-teriak, tetap malah menurut saya kalau kita lihat fenomena sekarang bukan malah lebih baik, tapi menurut saya lebih buruk gitu. Cuman kemarin tadi saya berhubungan dengan saudara Budiman Tanirejo, mantan Pemretnya Kompas. Saya baca dia
dilihat bisa saja uang-uang itu tidak otomatis itu uang hasil makalah perkara, tapi fakta bersama dengan uang itu, disitulah uang yang sudah diperuntukkan untuk Mahkamah Agung. Nah, menurut saya Pak John, saya kira jaksa tidak boleh lagi setengah-setengah. Tanggung jawab jaksa sekarang kita dorong ini untuk mengusut tuntas siapa sesungguhnya yang selama ini untuk bermain, siapa jaringannya, siapa kelompoknya, karena pasti banyak sekali korban-korban atas kelakuan hakim atau pejabat yang ada di Mahkamah Agung, gitu loh Pak Jo. Iya. Jadi ini kan secara nasional udah terungkap apa yang terjadi ya. Iya. Tapi gini Bang Saur, kita juga harus equal. Iya. Bahwasannya saya berpikir gini, Iya. kita menegakkan hukum tapi juga ada azas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Betul. Jadi apakah perlu ini sebenarnya diusut tuntas? Iya. Dengan cara juga harus konfirmasi ke dia berbicara. Iya. Ini harus kita tunggu. Betul. Seandainya mau, Iya. katakanlah benar memang dia Iya. melakukan hal untuk mengurus perkara, Iya. dibuka ini akan terang benderang. Betul. Tetapi juga kita secara hukum nggak bisa menjustifikasi bahwa dia itu memang untuk makalah perkara. Sorry Bang Saur. Iya. Sehingga kita dorong kejaksaan, tetapi juga kita bikin atau kita kasih wewenang ataupun hal yang berkaitan dengan diri seseorang yang disangka, Iya. yang ditangkap untuk berbicara. Termasuk juga aku saking pengen Iya. mendengarkan pernyataan daripada ketiga hakim tersebut. Betul. Seandainya diwawancarai aja. Iya. Jadi fair. Iya. Tadi Bang Saur, maaf, Iya. baru kali ini saya lihat meneteskan air mata. Iya. Ini fakta. Ya memang sedih. Tetapi hukum selalu menyatakan bahwa sebelum ada bukti yang konkret, Iya. kita harus cek. Jadi itu Betul Pak. perasaan Bang Saur itu benar-benar karena yang terpublikasi dulu seperti ini. Iya. Makanya saya yang menyatakan sudah titik nadir penegakan hukum saat ini. Momen inilah yang harus kita lakukan untuk perbaikan. Tanpa menafikan, tanpa merusak daripada lembaga. Katakanlah Mahkamah Agung juga harus kita jaga marwahnya. Ya, advokat juga kan terlibat. Iya. Dia harus diusut juga, benar enggak? Iya. Organisasi juga harus turun. Iya. 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 Nah, jadi Bang Saur, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki semua? Jadi kita nggak menyatakan hanya salah, tapi jalan keluarnya apa ini Bang Saur? Sehingga negara kita ini sesuai dengan apa yang dinyatakan Undang-Undang Dasar 45 sebagai negara hukum berstat, terwujudlah menjadi negara yang adil dan makmur. Iya. Pertanyaan yang diajukan oleh Bang John ini baik sekali. Sebelum saya ke sana, kenapa saya terharu? Kasus terbunuhnya dini oleh Ronald Tanu itu sebenarnya sudah dewasi media. Tapi ternyata memang sangat janggal karena bukti-bukti yang sangat juga sudah viral. Ternyata bebas, dan memang kita dari awal termasuk saya beberapa kali diwawancarai ada sesuatu yang bisa terjadi. Betul memang dengan peristiwa ditemukannya uang ada suap yang dilakukan hakim. Saya bayangkan bagaimana kalau perkara-perkara yang sifatnya perdata, yang sifatnya bisnis. Bukankah mungkin hakim-hakim seperti dibilang Pak John, tentu presumption of innocence sudah pasti, namun fakta sekarang ini kan dengan bukti yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa, saya kira karena ini hakim tentu pasti mereka sangat hati-hati dan juga sangat berdampak memang dalam konteks criminal justice system. Tapi kita apresiasi keberanian daripada kawan-kawan di Kejaksaan Agung, tapi sekaligus juga harus diberi kesempatan pada para tersangka ini diberi perlindungan hak-hak mereka untuk membela, karena itu adalah amanat konstitusi. Nah, sekarang kan gini loh Pak John, kita beberapa waktu yang lalu kan memang ada hakim agung yang dihukum Gajal, Pak. Sebelumnya ada juga sekretaris Mahkamah Agung Saudara Hasbi. Ya. Ada lagi jauh sebelumnya ada Mahkamah Agung, ada juga Nur Hadi. Ya. Artinya begini loh, kita bukan dalam rangka tendensius menuduh
katakanlah Mahkamah Agung, minta maaf, Pak Jon. Memang fakta terjadi jual beli perkara itu. Coba bayangkan kalau sampai seorang sekretaris Mahkamah Agung, Pak Jon, bukan sekali loh, dalam waktu berbeda pendapat ganti kejadian lagi. Artinya kita ini kan, jujurlah, kadang-kadang saya pun Pak Jon terus terang aja, saya ini hampir 20 tahun, 25 tahun saya jadi advokat, jujur aja. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan kuat nggak saya untuk menjalankan yang ditangkap, ada Gazala, ada yang jujur sebelumnya. Saya karena ingat aja, Tuhan Yesus berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Itulah makanan hari ini. Saya sebagai advokat, saya tidak terlalu mikirkan lagi besok, karena terlalu takut kita. Kadang-kadang ini fenomena kita terbuka, Pak Jon. Pak Jon juga jujur. Sering teman-teman kita advokat, Bang Saur, kadang kalau kita nggak nyuap, katanya. Sekalipun saya prihatin dengan pernyataan seperti itu. Kalau saya nggak nyuap, teman saya nyuap bagaimana? Seperti adigium ini seakan-akan tidak mampu lagi orang jujur, para aparat negara hukum termasuk kita advokat, untuk sesuai dengan apa sumpah dia advokat dan juga kode etik sepertinya. Tetapi karena itu janji, sumpah kita, ya tidak mungkin atau ya wajib itu kita lakukan. Dan saya tidak pernah kemudian membenarkan itu, biar bagaimanapun itu adalah pelanggaran yang sangat serius. Nah, oleh karena itu Pak Jon, menurut saya tadi pertanyaan Pak Jon itu bagus sekali. Bagaimana kita menyelesaikan? Nah, saya lihat kan presiden kita ini baru terpilih, Pak Jon. Ya. Dia berpidato sangat berapi-api soal pemberantasan korupsi. Baik waktu pidato dia pertama, kemudian juga waktu dia mengumpulkan menteri-menteri kabinetnya di Magelang. Dia juga tekankan betul. Bahkan saya ingat tuh di pidato beliau, bila perlu kalau ada koruptor lari ke ruang angkasa, kita kejar ke ruang angkasa. Ya. Ya kan? Ini kita apresiasi. Semoga ini bukan minta maaf Pak Jon. Ya. Ini semoga tidak sekedar slogan, ya, tidak sekedar kata-kata, ya, tetapi ini menjadi komitmen. Karena menurut saya, kalau saya ditanya Pak Jon, mana yang paling serius dalam bangsa ini sekarang, ini soal korupsi. Ya. Nah, yang kedua Pak Jon, bahwa kita juga baru terpilih ketua Mahkamah Agung kita. Menurut pendengaran saya nggak tahu Pak Jon, Saudara Sunarto ini, Bapak Sunarto ini, jejak rekamnya katanya baik. Ya. Nah, saya rindu, ini anggaplah ini moment of threat, momentum. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah mengumpulkan semua stakeholder, ya, baik legislatif, eksekutif, profesional seperti kita, advokat juga dipanggil, NGO dipanggil, kemudian para penegak hukum. Ya. Ya, dia bukan dalam konteks intervensi, tapi dia minta ini saatnya kita deklarasi. Ya. Ya, saatnya kalau memang bangsa ini mau baik, ya, kita komitmen semua. Ya. Ya, tetapi kalau memang ini, kalau ada dugaan misalnya sudah ada melanggar, segera diganti. Ya. Begitu juga kita advokat, karena begini kita jujurlah Pak Jon. Ya. Jujurlah kita. Kalau kita necer kita dalam pengadilan, biasanya kita berperkara di pengadilan, kadang-kadang kan advokatnya ini yang aktif. Ya. Menemui hakim. Ya. Menemui panitra, kalau itu pidana menemui jaksa. Ya. Artinya kita harus sebagai aparat penegak hukum, kalau kita hormati, kalau satu sisi kita tuduh pecat katakanlah hakim agung atau aparat penegak hukum yang melakukan, tetapi organisasi advokat, konkretnya lah katakan saudara yang menyuap hakim ini, karena menurut KY mereka sudah melakukan sidang etik dan telah merekomendasikan 3 hakim ini kemudian dipecat supaya fair. Menurut saya organisasi advokat di mana saudara LS ini bernaung harus juga segera sehingga fair. Karena begini Pak Jon, di sisi lain hakim kita minta ditindak, polisi ditindak, jaksa ditindak, tapi advokat yang sudah nyata-nyata pelanggaran hukum tetap bisa praktik. Akibatnya apa dibilang? Ya udah besok saya melanggar, toh saya kebal. Ini bisa kejahatannya mungkin bisa 2-3 kali. Saya kembali. Ya. Saya tidak akan mungkin membenci profesi saya. Ya. Tapi izinkan saya Pak Jon. Karena saya tahu kita mengklaim profesi advokat itu profesi yang mulia. Kemuliaan menurut saya adalah
ketika advokat kemudian taat kepada sumpah, menjalankan kode etik, dan dia juga mau berbagi, membantu orang lemah, itulah kita kemudian berhak diberi profesi yang mulia. Tetapi kalau seperti ini, malah beban kita mungkin jadi beban di bangsa ini. Nah, saya tahu, saya kemarin diskusi sama Bang Gayus di ILC, dia bilang begini, Bang Gayus nih, saya kutip perkataannya, memang dibutuhkan sekarang ini single ball dalam arti kode etik. Jadi organisasi advokat karena bebas berserikat, dia bilang tidak mungkin kita hambat, tetapi supaya ada penindakan, jangan sampai ditindak di organisasi A, lari ke organisasi B. Nah, ada single bar, disitulah sehingga wibawa advokat itu, marwah, kemudian tindak tanduk daripada advokat itu bisa terjaga. Nah, menurut saya Pak John, karena Pak John juga, Bang John juga pimpinan salah satu organisasi advokat, saya pikir apa yang didorong oleh Bang Gayus ini juga layak kita tindak lanjuti. Karena begini, karena memang Tuhan memberikan kita profesi advokat, yang bisa kita jaga adalah profesi kita ini. Paling kita memberi inspirasi, atau Pak John berbeban lebih dari advokat, kemudian melakukan podcast ini supaya kita berbagi. Nah, inilah tambahan-tambahan eksklusif, tambahan tanggung jawab kita untuk berbagi kepada orang. Tetapi menurut saya ini sudah saatnya kita bertemu kembali lagi untuk segera menindaklanjuti, karena sudah pernah pertemuan kita di di Cikini, sudah kita deklarasi. Nah, bagaimana itu sudah menjadi tahap aksi, segera kita lakukan sehingga bisa terjaga tindak laku para advokat ini terjaga dengan baik. Itu Pak. Sudah sangat detail sekali, bahkan bagaimana solusinya itu Presiden, Mahkamah Agung bersama-sama dengan advokat, Kapolri bersama-sama untuk membicarakan cari solusi, sehingga sama-sama memberikan pemahaman supaya statement, mari kita melakukan profesi masing-masing dengan benar, kan gitu. Tapi gini Bang Saur, ada pengalaman saya setahun yang lalu. Sambil minum nih Pak John, santai aja kita. Ada pengalaman saya 1 tahun yang lalu, Bang Saur, menangani suatu perkara. Dan ini saya 34 tahun jadi advokat, baru kali ini saya dengar pernyataan seorang hakim. Waktu kita udah sidang di PT UN ini, kuasa penggugat dan kuasa tergugat. Tolong jangan kita mulai sidang pertama ini. Jangan coba-coba mendekati kami. Kalaupun tidak mendekati kami, jangan mau mendengarkan kalau ada orang yang datang menawarkan sesuatu jasa supaya memenangkan atau mengalah perkara. Dia bilang gitu. Ini pernyataan, saya udah nyatakan ini di media juga. Saya sangat appreciate. Setelah itu beberapa hari kemudian, lama kemudian, saya bukan menyatakan murni saya memang nggak mau untuk menyogok, kan? Berapa lama kemudian perkara yang lain, saya di Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi kalah, tetapi ini seorang janda di Mahkamah Agung dimenangkan. Saya secara ilmiah, saya selalu secara ilmiah saya lihat masih banyak hakim yang bagus Pak Saur. Saya yakin itu. Tetapi masih banyak yang bisa kita rasakan masih bermain seperti kawan-kawan advokat yang Bang Saur bilang, dia sebenarnya advokat ini nggak ingin, tetapi jangan-jangan kawan saya yang masuk nanti. Ini harus kita robah Bang Saur. Seperti yang saya katakan, pernah hidup cuma sekali. Kapan lagi kita berbuat yang benar? Kasihan generasi muda yang sekolah S1, S2 sampai doktor di bidang hukum, tapi di dalam pertandingan apalagi dia pengacara bukan menjadi ilmu hukum. Saya sangat ingin bagaimana supaya keadaan ini berubah, sehingga kalaupun kita berperkara, yang diperlukan adalah secara ilmiah dan secara faktual, apapun teorinya itu, jangan terlalu jauh teori dan prakteknya, kan gitu. Nah, itulah yang menjadi keinginan saya, seperti Bang Saur, tetap bersuara Bang Saur. Terima kasih. Saya jadi ingat ceritanya Bang Luhut ini, Bang Luhut cerita Luhut Pangaribuan. Jadi adalah katanya dulu hakim di Pengadilan Jakarta awal tahun 70-an katanya. Kalau nggak salah nama hakimnya ini Pak Lukman. Satu hari katanya adalah pengacara mau menyuap, mau ini.
Tahu nggak Pak Jogong, katanya dia tersinggung. Dia kejar ini katanya, pengacara ini sampai ke Jalan Gajah Mada. Sanggup kamu mau mendatangi ruangan saya katanya. Menghina kamu kepada saya. Artinya Pak John, apa yang dibilang Pak John itu masih kita, cuman orang ini nggak bersuara. Makanya menurut saya terus terang Pak John, nggak apa-apa, saya harus mau bersaksi kalau sampai seorang advokat melakukan suap menyuap di mata saya, lebih berharga bagi saya, minta maaf Pak John, minta maaf, seorang begal daripada Anda sekolah 5 tahun menjalankan sumpah dengan alasan katanya takut tidak makan. Engkau bukan saja menghina profesimu, tapi engkau menghina Tuhan. Seakan-akan kebenaran itu tidak ada lagi. Pada di sisi lain kita masih ke gereja, kita masih sembahyang, kita bilang terima kasih Tuhan. Tetapi ketika menjalankan profesi kita, seakan-akan Tuhan gak hadir. Pak John, Ya. saya bisa bohongi Pak John, jaksa mungkin bisa kita bohongi, atau pemirsa kita yang barangkali beruntung untuk mendiskusikan, tapi nurani kita Tuhan kita yang bisa kita ikuti. Saya hanya mengatakan, ketika kita jadi advokat, bahwa kita sudah taat kepada sumpah. Menurut saya kalau kita mau selamat, kalau kita mau diberkati, menurut saya taat aja. Ya. Taat aja. Saya sederhana aja. Saya bilang hidup saya bukan lagi saya mengatur gitu loh. Toh hidup saya ini Tuhan yang mengatur kok. Kalau mau dibilang Tuhan itu mau kita puasa, apa takutnya kita misalnya. Tetapi yang saya lihat tidak pernah kemudian kita ditinggalkan. Maksud saya begini, barangkali kita memang tidak semewah, tidak lancar-lancar amat misalnya, tapi toh Tuhan tolong kita bagaimana menyelesaikan semua tantangan-tantangan kita ini. Nah maksud aku, kita nggak bisa minta orang lain. Saya bayangkan gini, saya bermimpi, andaikan advokat Indonesia baik, menjalankan tugasnya, saya percaya bangsa ini selamat Pak John. Kita menjaga marwah kita, nggak akan pernah kemudian diminta klien kita untuk menyuap hakim, polisi dan jaksa. Kemudian mereka juga menjaga dirinya. Saya bayangkan akan menginspirasi kita aparat penegak hukum. Ya. Dalam pemerintahan yang baru ini Pak John. Indonesia ini selamat. Ya. Itu keyakinan. Wah, benar-benar ya. Tapi gini, berarti dari pembicaraan kita ini, ya supaya ya kita bukan menjustifikasi seseorang, lembaga ataupun siapapun itu, tetapi kita hanya untuk menyuarakan apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi kembali saya pembicaraan tadi pembicaraan Bang Saur, berarti kita harus semua, bukan hanya advokat, hakim, jaksa, polisi, ya dan KPK. Betul. Dan seluruh yang berprofesi bidang hukum. Tapi ingat Pak John, harus dimulai dari kita. Kalau kita misalnya begini, kita akan frustrasi Pak John. Kalau saya nanti baik di orang, tidak. Andaikan pun orang lain rusak, kita komit diri kita. Itu yang menurut saya. Kita tidak mengutuki kegelapan, tapi kita menyalakan lilin dengan cara, maksud saya, kita menjaga. Biarkan orang lain kalaupun itu, tetapi kita sama-sama declare. Tapi jangan tuntut orang lain. Baik, berarti harus dimulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita masing-masing. Ya. Jadi kembali ke integritas moral dan dimulai dari kita. Dari kita. Jadi harapan kita gini loh. Saya ini kan dapat lisensi untuk melatih kepelatihan Pak John dari Amerika. Saya udah melatih 25 tahun. Dia bilang, "Saur, I tell you the truth," katanya. "Don't think because you're instructor you can change people. No, I tell you the truth," katanya. "But you teach people just to inspire them, your student, to be changed," katanya. Jadi kita hanya menginspirasi untuk orang mampu berubah, bukan kita. Ananda juga Samuel, dia misalnya hamba Tuhan hanya berkhotbah. Jemaat mau berubah apa tidak tergantung dia. Jadi maksud kita memang, saya bilang kita presiden dan kita minta juga presiden kasih teladanan, menteri-menteri kasih keteladanan, Jaksa Agung. Nah saya kan karena advokat, saya bilang saya dengan Pak John komitmen, ada teman saya lagi pemirsa juga yang menonton kami ini, rasanya sia-sia kita tonton apakah 1 orang, 10 orang, 1 juta orang dan lain-lain. Tetapi mungkin jadi karyawan atau dia pelayan di mana dia komit, itu menurut saya perubahan
yang bisa revolusioner. Tetapi jangan sampai karena orang susah, dia melakukan, kalau saya tidak melakukan saya nggak ini. Itu menurut saya cara berpikir itu yang sesat, itu kita rubah. Saya tetap janji kepada kode etik saya, sumpah saya, dan apapun risikonya, saya akan menjalankan itu. Itu yang menurut saya akan bisa berdampak, Pak John. Ya, waduh sangat luar biasa perbincangan kita. Jadi konklusinya, kita harus mendorong tetap supaya semakin baik keadaan penegak hukum Republik. Tentu kita juga menjaga marwah daripada lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, kepolisian, begitu juga organisasi advokat. Masyarakat peduli hukum, luar biasa perbincangan kami hari ini. Sekali lagi, kami tidak ada niat untuk mendiskreditkan atau menjustifikasi seseorang atau lembaga. Kami berdua cuma ingin supaya negara ini semakin baik sesuai dengan cita-cita kita bersama di dalam penegakan hukum. Salam, sampai ketemu kembali. Terima kasih Bang Saur. Terima kasih. Maju terus. Siap. Jangan lelah. Jangan lelah. Iya. Oke.